Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum bahan pakan dan formulasi ransum tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai list cost ration calculator. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui cara penggunaan aplikasi LCR pada pembuatan formulasi ransum. Nah, LCR ini sendiri merupakan aplikasi untuk membuat formulasi ransum dengan kandungan nutrien yang sesuai dengan yang kita perlukan dan dengan harga yang paling murah dari bahan-bahan yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, untuk langkah kerja dari LCR, yang pertama yaitu kita baca terlebih dahulu petunjuk yang ada di sheet petunjuk di sini. Nah, kemudian kita buka sheet bahan pakan. Nah, di sini terdapat berbagai macam bahan pakan dengan keterangan kandungan nutrisinya yang lengkap. Nah, sheet bahan pakan ini sendiri itu merupakan bank data dari berbagai bahan pakan yang telah kita ketahui kandungan nutriennya, baik dari hasil pengujian maupun dari hasil secondary data. Nah, nanti data ini akan menjadi data dasar teman-teman sebelum melakukan formulasi ransum. Kemudian selanjutnya kita buka sheet ransum 1 ini. Nah, pada baris pertama di sini terdapat ingredient atau bahan pakan yang disesuaikan dengan formulasi ransum yang kita inginkan. Semisal di sini saya memilih rumput gajah. Nah, kemudian selanjutnya saya pilih ini dedak padi, kemudian ampuk jagung, dan seterusnya. Kemudian bahan-bahan yang telah kita pilih ini akan secara otomatis kandungan nutriennya ditampilkan pada kolom di bawah ini, di sini. Nah, kemudian pada kolom ini terdapat daftar parameter nutrien bahan pakan seperti protein, Me, dan NDF. Kemudian masih di kolom yang sama, di sini terdapat variabel input harga rupiah per kilogram asfet atau input harga rupiah per kilogram bahan kering. Nah, input rupiah per kilogram asfet ini merupakan harga bahan pakan yang telah kita pilih dalam kondisi asfet. Nah, pada baris ini, harga dari masing-masing bahan pakan dapat diisikan secara manual oleh teman-teman sesuai dengan harga dari bahan pakan yang kita pilih. Misal di sini rumput gajah saya masukkan harga sebesar Rp500. Nah, kemudian masih di kolom yang sama terdapat variabel max dan minimal, maksimal dan minimal. Variabel maksimal ini merupakan proporsi maksimal dari bahan pakan yang telah kita pilih dalam ransum yang akan dibuat. Begitu juga dengan variabel minimal yang merupakan proporsi minimal dari bahan pakan yang telah kita pilih dalam ransum yang akan kita buat. Nah, di sini semisal untuk rumput benggala kita pilih 10% ya teman-teman, sebesar 10% di maksimalnya. Kemudian di sini dedak padinya sebesar 15%. Nah, untuk proporsi maksimal ini diusahakan jumlahnya atau totalnya itu harus 100% atau lebih, sebab semakin panjang rentang minimal dan maksimalnya akan memudahkan aplikasi mendapatkan susunan ransum yang sesuai dengan yang kita isikan dengan harga yang termurah. Nah, selanjutnya kita move ke tabel kebutuhan nutrisi. Nah, tabel kebutuhan nutrisi ini praktikam wajib mengisi tabel tersebut sesuai dengan data yang telah disediakan asisten. Nah, untuk contohnya di sini saya mengisikan untuk minimal dari kebutuhan protein yang diinginkan yaitu 13 dan maksimalnya 16%. Nah, untuk Me minimalnya ini 10% dan untuk maksimalnya 12%, dan NDF di sini 10% minimal dan maksimal 65%. Nah, kemudian setelah teman-teman mengisi semua proporsi dan menentukan bahan pakan yang akan digunakan, teman-teman dapat langsung klik button ini untuk mengetahui apakah formulasi ransum yang teman-teman buat ini sudah sesuai atau ditemukan solusinya oleh Excel atau sistem atau belum. Nah, di sini kita klik ya teman-teman.
Di sini terdapat tanda seru merah. Ini berarti solver atau sistem tidak dapat menemukan solusi yang tepat untuk formulasi yang kita buat ini, sehingga kita harus membuat atau mengecek ulang proporsi atau in ration di sini nutrien ransum yang sudah kita buat. Sini kita terlebih dahulu klik OK. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini nutrisi atau protein yang tertera di sini 22%, sedangkan di tabel kebutuhan nutrien ini kita membutuhkan maksimal 16%. Jadi ini terlalu jauh melampaui dari apa yang kita butuhkan, sehingga tadi bisa memicu munculnya tanda panah merah. Kemudian mungkin di sini bisa kita ubah untuk proporsinya, misal menjadi 30 dan ini kita ubah menjadi 20%. Oke, kita klik lagi teman-teman. Nah, di sini kan bisa kita lihat sudah tidak ada tanda panah merah ya teman-teman, yang berarti formulasi yang kita buat itu proporsinya itu sudah sesuai dan solver menemukan solusinya. Jadi semua constraints dapat dioptimalkan dengan kondisi yang sudah kita tentukan. Nah, jadi di sini kita klik OK lagi. Nah, bisa kita lihat di sini proporsi proteinnya sudah menurun ya. Tadi kan 22% tidak masuk ke dalam rentan minimum maksimum yang kita mau, dan di sini 15,29 sudah masuk rentan yang kita mau. Kemudian untuk ME-nya juga 10 masuk ke rentan yang kita mau, dan untuk NDF-nya di sini 41 masih masuk ke rentan yang kita mau. Nah, kemudian setelah tadi kita menemukan solusinya atau formulasi yang kita buat ini sudah sesuai dan sudah layak, kita kemudian ke sheet ringkasan di sini. Nah, di sheet ringkasan di sini bisa kita lihat nih pada tabel 1 itu merupakan proporsi atau kandungan nutrien dari ransum yang kita buat. Nah, untuk sheet yang pertama kita gunakan ini tadi di sheet ransum 1, nama formulasinya itu pakan komplit. Nah, di sini protein yang terdapat pada ransum itu sekitar 15,3, dan untuk ME sekitar 10% dan seterusnya, NDF 41%. Nah, kemudian di tabel yang kedua ini yaitu tabel proporsi setiap bahan pakan dalam keadaan bahan kering. Nah, di sini untuk rumput gajah proporsinya pada ransum sekitar 30%, dan untuk dedak halus sekitar 20%, kemudian di sini ampok jagung sekitar 30%, kemudian bungkil kedelai 15%, dan molasses di sini 4,9. Nah, kemudian di tabel yang ketiga ini juga sama, proporsi setiap bahan pakan yang ada di ransum dalam keadaan segar atau dalam keadaan asfet. Nah, di sini untuk rumput gajahnya ada sekitar 67,9%, lalu di sini dedak padi halus ada 9%, dan seterusnya. Nah, untuk data yang ada di ringkasan ini nanti yang akan teman-teman gunakan pada laporan praktikum ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan ransum menggunakan LCR. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau kurang baik dalam menyampaikan. Untuk semisal teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui asisten pendamping teman-teman. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.